ya 157. Wa qaulihim inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ya. Ada kata-kata walakin syubbiha lahum. Dari kata syabbaha nanti kalau dibikin menjadi bentuk pasif menjadi syubbiha. Dalam Al-Quran menggunakan kata ini walakin syubbiha lahum. Tetapi kasusnya kasus Nabi Isa, ya, ketika Nabi Isa itu akan dibunuh oleh bangsa Yunani pada waktu itu karena ketidaksukaan mereka akan dakwah yang Nabi Isa lakukan, maka ada upaya untuk membunuh Nabi Isa. Suatu saat Nabi Isa dikejar-kejar memasuki satu tempat tertentu, dan di situ Allah mengangkat, ya, mutawaffika inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, gitu, ya. Allah mengangkat dari sisi Allah, tapi dari sisi manusia melihatnya bahwa Nabi Isa itu diserupakan. Maka orang-orang yang mengejar Nabi Isa melihat Yudas Iskariot namanya, ya, Yudas Iskariot yang diserupakan, maka akibatnya Yudas Iskariot lah yang ditangkap oleh mereka, gitu, ya. Nah, mereka mengatakan bahwa kami telah membunuh, kami telah menyalib, itu hanya sekedar dugaan saja, ya. Nanti pada ayat yang lain katakan wa ma qataluhu yaqinan, katanya mereka pun tidak membunuhnya secara yakin, ngikutin zon, ngikutin duga-dugaan, ya. Min ilmin, ya, malahu bihi min ilmin illa tiba'an zon. Mereka nggak tahu, ya, bahwa yang mereka bunuh, yang mereka salib itu adalah bukan Nabi Isa, duga-dugain saja karena hampir ada keserupaan, dan juga mereka membunuh terhadap orang yang mereka duga sebagai Nabi Isa itu ya tidak berdasarkan keyakinan. Nah, itu kata syubbihatnya ada di dalam Al-Quran, ya. Jadi hanya itu aja dalam Al-Quran yang penggunaan kata syabbaha yusyabbihu atau syubbihat di situ. Nah, kemudian bagaimana definisi yang lain tentang tasbih ini? Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin dalam bukunya Al-Balagha Al-Wadihah mendefinisikan tasbih huwa ilhaqu amrin bi amrin akhar bi wasbin bi adatin li gharadin, ya. Tasbih itu menyamakan satu perkara dengan perkara yang lain, tapi fi wasbin, ya, dalam satu sifat tertentu yang sama, ya. Terus caranya bagaimana? Bi adatin, dengan menggunakan, ya, alat tertentu, cara tertentu, li gharadin, dan juga ada tujuannya. Jadi harus ada, yang pertama menyamakan, yang kedua ada satu titik temu penyamaannya, yang ketiga ada caranya, ada alatnya, yang keempat harus ada gharadnya. Tujuannya apa untuk menyamakan ini? Nanti ada macam-macam tujuan daripada tasbih ini. Kalau kita lebih tinggi lagi, kalau kita belajar usul fikih, di dalam bab usul fikih itu ada yang namanya disebut dengan qiyas. Jadi di balaghah namanya tasbih, tapi di dalam usul fikih namanya qiyas. Sama seperti itu, cuma bedanya kalau di tasbih nanti ada musyabbah, ada musyabbah bih, ada tasbih, ada wajah syibih namanya. Rukun tasbih itu seperti itu, ya. Yang pertama musyabbah, yang kedua ada tasbih, yang ketiga musyabbah bih, yang keempat wajib musyabbah namanya. Tapi di dalam ilmu usul fikih ada namanya furu', ada namanya asal, ada namanya ilat, dan ada namanya hukum. Nah, itu perbedaannya namanya di situ tuh. Tapi dalam hal hasilnya sama, gitu, ya. Nah, kalau di dalam balaghah misalnya dikatakan al-ardu kal qurrati, ya, fil istidarah, gitu, ya. Karena nggak tahu bumi itu bagaimana, maka disamakan bumi dengan sesuatu yang dikenal. Maka yang dikenal itu adalah bola. Al-ardu kal qurrati, dari sisi apanya samanya, ya. Nah, fil istidarah, dari segi bulatnya. Nah, ini nanti kita sebut sebagai musyabbah namanya. Haknya disebut dengan adatut tasbih. Biar dicoba belajar. Al-Qur'annya sendiri namanya musyabbah fil istidarah, ini titik temu yang disebut dengan wajhus syabah. Nah, kalau kita belajar di usul fikih, ini namanya al-far'u. Terus Al-Qur'an itu namanya disebut dengan di sini al-aslu. Ini hampir sama namanya, adat, ya. Di sini namanya di dalam usul fikih namanya ilat. Lalu kesamaan antara al-far'u dan al-aslu karena ada ilat yang sama, nah nanti akan ditemukan satu al-hukmu, ya. Adanya kesamaan hukum. Contohnya dalam Al-Qur'an kan tidak ada vodka, tahu vodka, ya? Nah, minuman. Nggak ada dalam Al-Quran innamal khamru wal vodka wa berti wa healthy wa cap topi miring wa cap kucing hitam, ya kan? Itu nama-nama minuman, ya kan? Brandy dan lain sebagainya yang disebutin. Yang disebutin hanya satu, innamal khamru, ya. Nah, dalam Al-Quran kalau dalam usul fikih al-khamru ini namanya adalah al-aslu namanya, ya. Vodka, nah itu namanya al-far'u, ya. Jadi namanya nanti disebut kalau gitu al-vodka kal-khamri, ya, fil iskari namanya, ya. Titik temunya tuh sama-sama memabukkannya, ya. Al-vodka kal-khamri fil iskari. Hasil dari kesamaan itu karena sama-sama ilatnya memabukkan, karena khamr hukumnya haram, maka vodka juga hukumnya haram juga, ya. Nah, ini nanti kalau kita belajar usul fikih itu ilmunya disebut dengan al-qiyas namanya, ya. Kita atau secara modern disebut dengan analogi, gitu, ya. Hampir sama, ya.
Cuma kalau di dalam usul fikih itu terkait dengan hukum, ya, terkait dengan hukum. Untuk pengembangan hukum-hukum agama Islam, ya, itu dibutuhkan adanya kias supaya hukum itu nggak stagnan gitu, nggak berhenti. Kalau kita menemukan sesuatu, mana hukumnya? Jangan dibilang oh nggak ada hukumnya, kalau nggak ada hukumnya boleh, nah nggak bisa gitu, ya. Maka di dalam Al-Quran cukup satu dijadikan sebagai hukum dasar, disebutnya al-aslu, yang lainnya dibikin cabang, begitu, ya. Nanti segala bentuk minuman, makanan yang apabila punya satu kesamaan dengan al-khamru, apapun bentuknya, ya, makanan, minuman, atau bentuknya benda keras, ya, benda cair, ya, atau mungkin gas kali begitu, misalnya seperti lem itu kan sekarang banyak tuh ya, orang mabok dengan menggunakan lem iPhone, banyak tuh anak-anak sekarang tuh. Jadi kalau bapak ibu melihat anak-anak kecil megang lem tuh, itu hati-hati tuh, dia lagi nge-apply bahasanya tuh dengan mencium bau lem iPhone itu, ya, bahaya. Nah, itu tetap hukumnya dalam jadi haram. Jadi seminar benda-benda ini nih, narkoba gitu. Itu kan kalau beli benda-benda narkobanya kan harganya mahal tuh ya. Nah, ini kepolisian ternyata menangkap ada anak-anak muda laki-laki tapi hampir setiap malam beli softtek. Iya memang betul. Setiap malam tuh. Di sini banyak mereka beli softtek. Buat yang di Nah, kalau softtek itu bukan baunya, tapi rendamannya itu yang diminum gitu. Ya. Kan dia mengandung gel tuh. Nah, jadi kalau direndam, dengan air panas begitu, nah itu gelnya itu tuh keluar jadinya begitu, ya. Nah, akhirnya itu yang mereka minum. Sebab kalau beli minuman keras harganya mahal gitu. Ini dicurigai gara-gara banyak kok anak laki gitu belinya adalah softtek gitu. Dan sejenisnya lah yang di dalam kandungan ini tuh mengandung gel gitu, ya. Ya, akhirnya apa namanya pihak swalayan itu melaporkan tuh kepada pihak tertentu gitu. Ini kok ada setiap malam beli tuh ada 3 bungkus gitu dibeli rame-rame jangan gitu ya. Tapi yang beli anak laki. Ini mereka cerobongnya di situ tuh ya. Andaikan yang disuruhnya anak perempuan saja, itu mungkin nggak kenapa kali itu. Ini mungkin karena otaknya kali jalan kali begitu kan. Akhirnya mereka sendiri yang beli ya kan. Ya akhirnya dicurigai kok laki-laki belinya softtek dan hampir setiap malam beli itu begitu. Nah udah. Akhirnya lapor-lapor ke polisi. Ternyata setelah ditangkap sama polisi itu mereka karena tidak mampu untuk beli minuman keras dengan harga yang mahal, mereka melebur isi softtek itu yang ada gelnya, kemudian mereka minum. Jadi dituangin tuh dengan air panas. Itu dari mana tuh mereka tahu bahwa di dalam ya. Pertanyaan saya, itu kalau dipegang najis apa tidak? Tidak setiap yang memabukkan itu najis. Karena yang memabukkan itu tidak dihukumi najisnya, tapi dihukumi haram untuk mencicipinya gitu. Gitu ya. Jadi kan sangat memungkinkan sesuatu mabuk itu karena jumlahnya yang banyak, itu dimakan terlalu banyak, mabuk gitu. Ada karena memang kandungannya yang sangat luar biasa menyebabkan dia mabok sehingga tidak harus banyak gitu. Nah, gitu. Kalau makanan-makanan tertentu yang di alam itu sangat memungkinkan ada juga yang dimakan kemudian jadi mabok. Ya, karena di kandungan benda tersebut atau buah tersebut mungkin mengandung racun tertentu atau binatang tertentu bisa mengandung racun tertentu sehingga orang menjadi mabuk gitu. Nah, kalau lem itu dia ya dilihat dari sisi benda lemnya nggak najis. Nah, yang memabukkannya karena ada zat yang kuat yang bisa diserap kemudian masuk ke otak. Nah, itu yang bikin otak itu pusing dan lain sebagainya. Kalau tidak sih pusing kali, tapi kalau mereka mungkin ya jadi nyamannya di situ ya. Jadi nanti dalam hal yang memabukkan intinya dia bukan suci atau najisnya kalau dilihat dari segi hukum, tapi memabukkannya itu yang jadi masalah gitu ya. Diteorikan juga begitu ya. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Enggak disebut wa kullu khamrin najisun, enggak begitu ya. Sebab nanti dalam kajian fikih al-khamru idza takhallalat bi nafsiha faqad tahura katanya ya. Khamar apabila berubah menjadi cuka dengan sendirinya maka dia menjadi suci. Nah, berarti kalau gitu kalau khamar kemungkinan besarnya ada najisnya ya, dianggap najis. Nah, juga memabukkan. Tapi kalau seandainya khamar itu berubah menjadi cuka tanpa ada campur tangan manusia begitu, nah itu ya cukanya itu adalah suci kalau gitu. Ya. Fermentasi gitu. Fermentasi ya, hasil fermentasi. Kan suka ada kurma sekarang kan. Kurma itu difermentasi. Nah, sekarang kalau hal-hal yang kayak begitu, kurma, ketan, tape ya kan? Iya. Itu kan ada fermentasi juga. Iya. Nah, dia punya potensi memabukkan enggak? Enggak, hal kita tidak. Yang jadi bahaya adalah benda tersebut kalau dimakan dalam jumlah normal memabukkan, nah itu namanya muskir namanya. Kita minum yang kaki biasa nih, orang awam biasa, kalau dia minum 1 gelas bir, sangat mungkin mabuk. Karena kita gak terbiasa. Mungkin bagi yang terbiasa 1 botol juga enak aja kalau gitu. Sekarang kalau kita minum tape uli, tahu ya tape uli itu? Itu kalau dia diperas gitu atau dirisin, itu kan ada tuh buah hasil fermentasinya kan, kuahnya gitu. Tapi itu kan bikin orang Betawi kan ya. Itu kan hasil fermentasi juga tuh ketan. Nah, ya kan? Berem tuh. Berem itu kalau diminum segelas secara normal nggak mabuk. Ya, nggak mabuk dia. Nah, jadi yang tidak mempunyai potensi memabukkan, walaupun hasil fermentasi itu tidak haram. Yang haram itu adalah yang muskir, gitu. Yang memabukkan itu. Ya. Tapi kalau ke hukum tasbih ini
Berarti kan di situ kan sama-sama ada unsur alkohol ya Ustaz? Bukan alkohol yang jadi Alkohol yang masalah, haram. muskir Ya, memabukkan. ya. Ilatnya itu adalah al-iskar, gitu, Iskar, ya, sakau. bukan alkohol, gitu, ya. Kalau misalnya minuman ataupun apapun mengandung alkohol, saya kira teh botol juga sekarang minumannya itu mengandung alkohol. Semua Ya. buah juga katanya mengandung alkohol. Mana? Semua buah mengandung iya. alkohol. Pas haram nanti. Durian itu Durian paling tinggi. Durian, rengkeng, ya. Anggur gitu kan. Itu paling tinggi. Ya. Jadi ada potensi memabukkan yang paling penting, ya. Bukan masalah kandungan alkoholnya. Kandungan alkohol belum tentu memabukkan. Tapi apapun yang memabukkan, nah itu yang dijadikan haram. Walaupun bukan kandungan alkohol, gitu, ya. Etanol ya, kalau dalam bahasa itu nyata etanol. Kembali bahwa tasbih tersebut adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu, ya, dengan tujuan, ya. Kalau kita kembalikan ke buku, kata al-ardu itu menjadi namanya al-amru. Al-qurrah itu namanya amrun akhar. Kaf itu namanya masih disebut dengan adat. Fi wasfin nih, ya di sini kalau dalam usul fikih namanya ilah, kalau di dalam balaghah namanya al-wasfu. Al-wasfu itu kriteria titik temu yang sama itu namanya dengan al-wasfu. Nah, sekarang gharad, ya tujuan menyamakan bumi dengan bola dalam satu titik temu, yaitu dari segi bulatnya. Pengen ngapain sih kita? Pengen apa tuh? Tujuannya apa? Ya, nah, mungkin diantaranya bil bayan, untuk menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan sifat bumi yang memiliki kesamaan dengan sifat bola, yaitu sama-sama apa? Sama-sama bola. Supaya apa sih? Supaya mendekati pemahaman orang yang belum kenal bumi, ya tapi dia tahu bola, gitu ya. Supaya di dalam pemahamannya bumi itu bagaimana? Ya, itu aja, samain sama bola. Karena bumi bulat, maka samakan saja dengan benda yang bulat. Dan ternyata yang benda yang familiar gitu ya, benda yang dikenal banyak orang, yang paling gampang itu adalah bola, gitu. Ada nggak benda-benda yang lain yang bulat juga? Ya silakan saja cari benda lain yang bulat. Tapi lebih baik cari yang sudah dikenal oleh banyak orang untuk menyamakan sesuatu. Nanti ada yang disebut dengan tasbih makhluk, ya, tasbih terbalik ada juga, ya. Itu nanti menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang sifatnya lebih kecil nilainya begitu, ya, nggak dikenal atau lebih tidak populer begitu. Jadi dalam tasbih ada dua istilah ya Pak ya. Yang pas pertama kita boleh pakai musabah, satu lagi musababi. Ya, yang duanya tuh yang al-amru, al-amru akhar, Ya. tasbih gitu ya. Ya. Dari definisi itu penggunaannya adalah amrun dan amrun akhar. Amrun. Ya, amrun dan amrun akhar. Tapi nanti dalam penerapannya itu yang disebut dengan, karena babnya bab tasbih, maka penyebutannya menjadi musyabah bi, gitu ya, musyabah bi. Kita lihat misalnya contoh al-ardu kal qurrati istidaratan boleh, atau juga fil istidarah yang ada di dalam tersebut. Nah, itu adalah bentuk tasbih, ya, di mana al-ardu itu amrun, al-qurra itu adalah amrun akhar. Dijembatani kesamaan ardu dengan qurra itu dengan ka, untuk ketemu titik yang sama walaupun kecil sekali misalnya, yaitu hanya dari segi bulatnya saja, ya, dari segi bulatnya saja cukup untuk benda tersebut dinilai sama, walaupun kalau di sisi perbedaannya tentu sama banyak banget gitu, jauh lah antara bumi dengan bola, besarnya saja lah misalnya nggak ada kan bumi yang sebesar bola gitu, ya kan. Tapi untuk paling tidak memberikan informasi awal kepada mukhatab, ya, orang yang kita ajak bicara yang memang tidak kenal bumi, ya, maka kita bisa menyamakannya dengan sesuatu yang dia sudah kenal atau kita sudah kenal, ya, sehingga yang paling gampang menyamakan bumi itu dengan bola gitu misalnya. Contoh berikutnya di buku itu dikatakan ilmuka kal bahri samakan, ya, ilmumu bagaikan laut dari segi luasnya, ya. Titik temu antara ilmu dan laut itu sama-sama luas, ya, walaupun luasnya ilmu itu nggak bisa diukur, ya, tapi kalau luasnya laut kan masih bisa diukur gitu kan. Nah, namun orang bisa mendeteksi atau bisa memikirkan bahwa keluasan ilmu yang tidak bisa diukur itu nanti supaya bisa tergambar gampang, maka disamain dengan laut yang mungkin luasnya bisa diukur gitu, ya. Nah, bisa dilihat keluasannya itu apa. Imam Ghazali itu digelari dengan al-bahrul mughriq namanya. Apa artinya al-bahrul mughriq? Lautan yang tenggelam. Coba mikir tuh. Lautan tenggelam. Yang mestinya tenggelam kan sesuatu di dalam laut, ya. Nah, ini Imam Ghazali saking banyaknya ilmu yang dimiliki, maka dikatakan dia sebagai laut yang tenggelam. Mestinya mah kapal tenggelam di laut gitu kan. Nah, kalau lautnya tenggelam bagaimana jadinya kalau gitu, ya kan? Maka dikatakanlah Imam Ghazali itu hanya dengan al-bahrul mughriq namanya, ya, laut yang tenggelam. Nah, maksudnya laut yang tenggelam tadi tuh, ya, dari segi luasnya ilmu Imam Ghazali disamakan dengan laut. Nah, laut yang begitu luas tapi masih dianggap tenggelam di dalam, ya, jiwanya Imam Ghazali, karena seolah-olah, ya, ilmunya Imam Ghazali begitu banyaknya tapi masih bisa ada di dalam tubuhnya Imam Ghazali, sehingga akhirnya lautlah yang tenggelam gitu, ya. Kemudian contoh berikutnya disebutkan al-wuddu kal bahri umqan. Al-wuddu kal bahri umqan.
cinta itu bagaikan laut dari segi dalamnya. Ya, cinta itu. Ya. Nah, kalau kita di sini kan katanya ada nyanyiannya sumur Zam-Zam katanya ya. Cintamu sedalam sumur Zam-Zam. Pernah mau sumur Zam-Zam dalam gitu ya kan? Ya, saking cintanya seseorang kepada kekasihnya, maka kedalaman cintanya itu disamakan dengan dalamnya Sumur. lautan begitu. Ya, dalamnya lautan. Nah, itu untuk menunjukkan ya atau bertujuan untuk menunjukkan betapa dalamnya cinta yang dimiliki. Kemudian syahruka kalaili sawadan. Ya. Atau syahruka kalaili fis sawadi, misalnya boleh juga ya. Rambutmu hitam bagaikan malam. Ya, rambutmu hitam bagaikan malam. Malam itu kan ya Gelap. gelap. Nah, untuk menunjukkan rambut yang sangat hitam, maka disamakan dengan malam yang sangat gelap gitu ya. Sebaliknya as-sahabu kalqutni bayadun ya. Awan itu bagaikan kapas. Dari segi apanya? Bayadun, dari segi putihnya ya. Apakah awan itu sama persis dengan kapas? Enggak ya. Tapi antara awan dan kapas memiliki satu titik temu ya. Kalau kita beli kapas yang masih bulat begitu ya, yang belum jadi benang, maka yang kita lihat kapas itu berwarna apa? Putih. Tapi juga kalau kita lihat ke langit untuk melihat awan, maka awan juga warnanya adalah putih. Tuh. Kemudian dari segi mungkin lembutnya, halusnya. Kalau kita melihat awan ke atas, seolah-olah ya lembutnya awan sama seperti lembutnya kapas. Nah, disitulah beberapa titik temu sehingga pantas untuk menyamakan awan dengan kapas. Ya, itu seperti itu. Nah, dari contoh-contoh di atas, kira-kira dapat dipahami bahwa unsur penting tasbih adalah penyerupaan. Penyerupaan, yaitu penyerupaan antara sesuatu apa saja dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian, apabila dijumpai susunan atau struktur kalimat berisi penyerupaan, ya, sebagaimana contoh-contoh di atas, maka struktur kalimat tersebut dapat dipastikan sebagai tasbih, gitu, ya. Wah, nanti dalam bahasa Al-Quran sangat banyak banget tuh. Nanti kita harus kenal dulu ada tasbihnya apa saja, ada mithlu, ada ka'anna, ya, ada yumathilu dan lain sebagainya, sehingga nanti kalau kita cari dalam Al-Quran itu kata-kata tersebut menjadi kata yang gampang untuk melihat ya itu adalah sebagai bentuk dari tasbih. Bahkan dalam Al-Quran kadang-kadang tasbihnya saking pengen diserupakan dengan sangat dalamnya, maka tasbihnya itu didobolkan atau tidak sama sekali sama gitu, maka dinafikan kesamaannya dengan cara mendobolkan tasbihnya tadi. Ada ziyadah namanya. Contoh dalam Al-Quran, apabila Al-Quran itu mengungkapkan kamathali, ya, kamathalil ankabut ittakhadhat baitan, ya, bagaikan perumpamaan laba-laba yang membuat rumah. Wa inna awhanal buyut labaitul ankabut, dan rumah yang paling lemah, yang paling yang paling gampang rusak itu adalah rumahnya laba-laba. Di situ ada kata-kata kamathali, ya. Kak saja dalam bahasa Arab itu artinya sudah seperti. Ada lagi diikuti dengan kata-kata matali atau mitlu, itu juga artinya adalah seperti juga. Saking apanya? Saking tingginya penyerupaannya sehingga harus ada double kata kamathali, ya. Saking miripnya kan? Ya, saking miripnya gitu. Tapi juga nanti untuk menghilangkan kemiripan yang sangat tinggi juga, maka dalam Al-Quran untuk menghilangkan keserupaan yang tinggi itu antara Allah dengan makhluk dibilangnya laisa kamitslihi syai'un. Tuh gitu ya. Laisa kamitslihi syai'un. Untuk menghilangkan ketiadaan sama sekali. Ditebalkan tuh di tasbihnya itu tuh ditingkatkan bahwa setingkat tinggi-tingginya tasbih itu tidak ada ya antara Allah dengan makhluk gitu ya. Dinegasikan, dihilangkan keserupaannya, maka keserupaannya itu ditingkatkan tapi ditiadakan gitu. Sehingga tasbih yang sangat tinggi pada diri Allah dan makhluk itu ditiadakan. Maka disebut dengan laisa kamitslihi. Ya, di situ ada kata laisa, tapi kamitslihinya dipertegas, ada ka-nya dan juga ada mitslinya. Walaupun banyak ahli bahasa Arab mengatakan ka-nya itu tuh ka zaidah. Walaupun dia sebagai ka tambahan itu berfungsi menekankan betapa sangat mirip, tapi sangat miripnya tidak ada gitu. Tidak ada kesangat miripan antara Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sangat kemiripan, baik kemiripan yang paling sangat kecil dan paling sangat besar ditiadakan di situ, ya, antara Allah dengan syai'un, dengan sesuatu. Nah, jadi dihilangkan. Tapi tadi kamathalil ankabut, untuk diserupakan banget dunia itu sekuat-kuatnya dunia sama seperti rumahnya laba-laba yang hancurnya itu gampang banget, ya. Wa inna awhana buyut labaitul ankabut. Kalau kita yang rusakin semua laba-laba enteng nggak? Enteng ya, bagi kita pakai jari aja juga, pakai apa juga rusak tuh. Iya, tapi bagi binatang sekelas laba-laba yang menjadi musuh laba-laba, nyangkutnya nggak bisa keluar dia kalau udah nyangkut di sarang laba-laba. Binatang yang setingkat laba-laba besarnya mulai dari nyamuk, kutu, kupu-kupu, tawon tuh udah masuk ke sarang laba-laba nempel, udah mati di situ. Ya, diteliti katanya bahwa sarang laba-laba yang kecil tuh itu lebih kuat daripada gajah.
ya, lebih kuat daripada baja. Tapi bagi siapa? Iya. Bagi bangsa yang sekelas laba-laba. Tapi bagi kita tetap aja lemah. Artinya begitu. Dunia ini di hadapan Allah, begitu rapuh. Itu begitu, ya. Bagi Allah untuk menghancurkan dunia gampang kan? Gampang, ya. Apa saja yang Allah bisa hancurin itu gampang sekali. Gedung-gedung yang udah tinggi gampang, gempain aja dikit, ya kan? Hancur. Manusia dalam sekian waktu, mati dalam jumlah ribuan. Itu bagi Allah gampang sekali. Tapi bagi kita, gedung yang hebat, gedung yang tinggi dan sebagainya, sulit bagi kita untuk menghancurkannya. Bagi Allah gampang banget. Nah, tuh kira-kira perbandingan itu seperti itu, ya. Dan kalau kita kembali kepada laba-laba, setiap laba-laba yang nempel di rumahnya itu, di sarangnya itu pasti laba-laba perempuan. Ya, nggak ada laba-laba laki-laki jantan yang punya rumah itu gitu, ya. Nah, jadi laba-laba yang dewasa, yang apabila dia pengen kawin, itu yang bisa bikin rumah. Nah, ya, berarti itu dia udah dewasa, udah punya keinginan untuk kawin, maka dia bikin rumah. Nah, rumah laba-laba ini memang dipakai buat kawin, gitu ya. Apabila laba-laba perempuan itu sudah pengen kawin, dia akan menyebarkan parfum, yang parfumnya itu bisa dicium oleh laba-laba terjauh kurang lebih 50 kilo katanya. Yang bisa dicium baunya perempuan itu adalah Laba-laba juga. Laki-laki laba bikin rumah, nyebar parfum, ya. Iya, yang biasa pakai parfum kan perempuan. Ya. Nah, itu kalau dia udah nyebar parfum, maka laba-laba laki-laki terdekat dan tercepat, yaitu yang datang ke sarangnya tadi. Lalu kawinlah dia di situ. Tapi setelah kawin dibunuh oleh si laba-laba perempuan tadi, menjadi makanan pertama setelah perkawinan. Tuh, laki miskin. Dibungkus itu lakinya, dibunung, nanti dia bertelur, nah disimpan. Setelah telurnya netes, bapaknya dimakan dengan anak-anaknya. Itulah baru begitu sih Pak. Baik betinanya dan juga anak-anaknya itu nanti makanan pertamanya itu adalah bapaknya sendiri. Jadi kalau ceritanya kenapa di dalam Al-Quran itu ada Al-Ankabut, ya, nah itu begitu. Untuk melambangkan satu wilayah yang penduduknya jahat, ya. Maka kita jangan serupa dengan laba-laba, gitu, ya. Menangkap, menjaring orang setelah keluar dari rumah tersebut, dompet habis. Kita nggak boleh, ya, memasuki wilayah yang memang tidak patut bagi kita, ya. Terus juga tidak boleh menjadi penghuni kampung, penghuni rumah yang jahat, gitu, misalnya. Ya, itu pelajaran-pelajaran dari laba-laba itu seperti itu. Al-Ankabut bahasa. Jadi dalam Al-Quran banyak ya pola-pola tasbih yang harus kita pahami. Tinggi tasbihnya biasanya semakin tebal pemaknaannya begitu. Nah itu berarti semakin tinggi kesamaan antara amrun dengan amrun akharnya begitu. Nah, cuma permasalahannya nanti dalam Al-Quran ada yang pengen betul-betul menyamakan antara amrun dengan amrun supaya sangat tinggi nilai tasbihnya, tapi juga ada juga yang sangat tasbihnya itu tinggi tapi ingin dihilangkan. Salah satunya adalah ingin menghilangkan keserupaan antara Allah dengan sesuatu, ya. Maka dalam Al-Quran disebutkan dengan kata-kata laisa kamitslihi, ya. Ada ka seperti mithli juga, seperti juga. Dua-dua digabung di situ, ya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidaklah ada sesuatu yang betul-betul seperti Allah. Nah, gitu kira-kira maknanya. Maka dengan kata lain kalau begitu, tidak ada makhluk di dunia ini apapun bentuknya, yang kecil, yang besar dan lain sebagainya, dan ada pada titik manapun yang ada begitu lalu punya keserupaan. Bumi dengan bola ada titik kesamaannya yaitu bulatnya. Tapi kalau Allah dengan sesuatu tidak akan ditemukan baik dalam zatnya maupun af'alnya maupun sifatnya, itu tidak akan ditemukan kesamaan antara Allah dengan makhluk gitu, ya. Rukun tasbih contohnya. Sebuah struktur kalimat dapat disebut sebagai tasbih apabila memenuhi unsur-unsur, ya. Unsur dimaksud ada 4, yang selanjutnya disebut sebagai rukun tasbih. Rukun tasbih yang dimaksud yang pertama adalah unsur yang diserupakan. Unsur yang diserupakan dalam sebuah kalimat tasbih disebut dengan musyabbah. Kemudian yang kedua, unsur yang diserupakan dengannya, ya, objek penyerupaannya nih. Unsur yang diserupakan dengannya dalam sebuah kalimat tasbih disebut dengan musyabbah bi. Musyabbah bi ini adalah amrun akhar tadi itu, ya, yang lebih populer, yang lebih dikenal manusia, ya, yang paling gampang ditemukan misalnya untuk disamakan dengan sesuatu yang belum dikenal oleh bumi misalnya bagi kita untuk memahaminya, mengenalnya bumi itu bagaimana? Oh, kita nyari di bumi susah dong untuk mengenal bumi kan gitu ya. Sebesar apa buminya dan sebagainya. Oh, untuk ini namanya bumi itu musyabbah yang tidak gampang dipahami oleh manusia. Tapi ada musyabbah bihnya yaitu bola. Bola itu hampir semua manusia sangat memungkinkan untuk kenal dengan bola. Nah, maka diserupakanlah bumi dengan bola gitu, ya. Ada unsur acara atau alat, ya, yang dalam bahasa balaghahnya disebut dengan adatut tasbih namanya, ya. Adatut tasbih. Alat, ya, atau kata yang mengandung arti keserupaan atau mengandung arti seperti atau mengandung arti bagaikan, ya, laksana dan seumpamanya, ya, apa aja lah yang memiliki arti sama seperti itu. Nah, adat ini polanya macam-macam. Ada yang berbentuk huruf, ada yang berbentuk fiil, ada juga yang berbentuk isim, ya. Ada tasbih yang berbentuk huruf, diantaranya adalah ka, ya, terus ka'anna, ya, itu adalah huruf tuh, ka dan ka'anna. Ada tasbih yang berbentuk fiil, adalah fiil yang maknanya seperti serupa, seumpama, bagaikan, ya. Fiil tersebut bisa fiil madhi maupun juga fiil mudhari, ya. Misalnya kata syabaha yushabihu.
atau syabbaha yusyabbihu, atau masala yumathilu, atau haka yuhaki, atau dara'a yudari'u, ya. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk adat tasbih, ya, tata cara untuk menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kemudian juga ada kata yang berbentuk isim, kata benda, ya. Misalnya adalah kata mitlu atau shibhu dan lain sebagainya. Ya, mumathilu yang tadi disebut sebagai fi'il, syabaha yusyabihut, musyabahah. Nah, musyabahah itu juga sebenarnya adalah ada tasbih juga, tapi dalam bentuk isim. Syabbaha yusyabbihu tasbihan, tasbihan juga itu adalah bentuk isim, ya, masdar dan seterusnya. Jadi banyak sekali kalau kata-kata yang bisa digunakan sebagai alat untuk menyamakan satu benda dengan benda yang lain. Ada lagi adalah rukunnya dalam tasbih ini adalah unsur sifat, ya. Sifat adalah unsur yang menjadi aspek kesamaan antara unsur satu yaitu musyabbah dan unsur dua yaitu musyabbah bih, yang selanjutnya disebut sebagai wajibus syabbah. Nah, jadi antara bola dengan bumi harus ada titik temu yang sifatnya sama, gitu, ya. Nah, untuk yang paling gampang adalah bumi dan bola itu memiliki kesamaan sifat dalam hal bulat, ya. Ini kira-kira yang paling gampang tuh. Nah, kesamaan atau titik kesamaan ini dalam bahasa balaghah dinamakan dengan wajhus syabah, ya, wajhus syabah. Jadi kalau nanti kita menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, cari dulu nih wajhus syabahnya ada nggak, gitu. Ya, titik samanya. Sekalipun titik sama itu nilainya kecil, yang penting ada, gitu aja. Ya, kita mau menyamakan A dengan B dan lain sebagainya lah, menyamakan benda ini dengan benda itu, lihat dulu ada nggak kesamaan. Ya, kalau ada kesamaannya, maka itu layak untuk dibikin tasbih, gitu, ya. Nah, titik temu antara benda yang satu dengan benda yang lain itu dinamakan dengan wajhus syabah namanya, ya. Banyak. Ya. Nah, kita belum punya buku semua lagi. Di komisi ada berapa orang yang ada dulu sekarang?